Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Daljab Kemenak Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, saya Muhammad, nomor induk mahasiswa PPG 062308258515, peserta PPG Daljab Kedua Kemenak tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja pada kelas 8G di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya, untuk kita meningkatkan keimanan kita, mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Yang belum hafal silakan dibuka bukunya sambil dibaca. Yang sudah hafal dikeraskan suaranya supaya yang belum hafal bisa mengikuti. Kita awali dengan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Setelah membaca Asmaul Husna, kita berdoa semoga apa yang kita inginkan, cita-citakan, doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga dengan baca Asmaul Husna kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga dengan baca Asmaul Husna orang tua kalian yang masih ada, masih sehat, panjang umur, sehat selalu, lancar bekerjanya dan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Yang sudah tiada, orang tuanya, keluarganya, saudara, semoga tenang di sana dan selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Dengan baca Asmaul Husna, semoga apabila ada keluarga, saudara atau teman yang sakit, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu berdasarkan kelompok ya. Yang tidak masuk siapa? Kelompok 1 lengkap, baik. Kelompok 2 lengkap. Kelompok 3 lengkap. Kelompok 4 lengkap. Kelompok 5 Roy, baik. Roy tidak masuk, izin ya. Kemudian kelompok 6 lengkap, baik. Ya sudah.
Selanjutnya, kemarin pembahasan tentang materi apa? Ada yang ingat kemarin? Materinya apa? Mengenal kitab-kitab Allah. Bagus. Nah, tepuk tangan. Ingatan kalian hebat sekali. Nah, bisa disebutkan apa saja kitab-kitab Allah? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Yang mau menjawab siapa? Ya, silakan. Siapa? Berliana ya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sama Al-Quran. Ya, bagus. Pembelajaran hari ini ya berhubungan dengan perintah Allah. Perintah Allah yaitu apa? Harus bersifat yang jujur dan amanah. Baik, tujuannya materi pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari sikap amanah dan jujur. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Dan yang ketiga, kalian dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu mengetahui sehingga memiliki sifat sikap jujur dan bertanggung jawab. Baik, sampai di sini kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Semuanya berdiri dulu supaya rileks ya. Supaya rileks, yang ngantuk biar bersemangat lagi. Ya. Kita tepuk semangat dulu. Bisa ya, tepuk semangat ya. Coba, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Ya, bagus. Sudah. Silakan duduk kembali. Nah, tadi pengertian dari amanah. Ada yang tahu apakah arti amanah itu? Silakan yang kamu ketahui. Yang menjawab silakan ya, angkat tangan dan nama absen. Silakan. Ya. Ya. Ya, ada yang lain lagi? Bagus. Ada yang lain lagi sesuai dengan bahasa kamu. Apa? Silakan. Absen, nama? Selanjutnya, nah, ada yang berperilaku jujur di sekolah, ya. Contohnya salah satu saja. Silakan angkat tangan. Ya, nama absen. Nama saya Sabila Ilmiana Fadila dari absen 36. Satu contoh perilaku jujur di sekolah adalah tidak menyontek saat ujian. Tidak menyontek di saat ujian. Bagus. Kenapa jujur itu penting? Kenapa jujur itu penting? Ada kenapa jujur itu penting? Ya, silakan nama absen. Ya, selanjutnya. Nah, pernahkah kamu diberi amanah
oleh orang tua atau guru atau teman, dan bagaimana cara kamu menjaga amanah itu. Silakan, ada yang memberi contoh kelompok yang lain. Ya, silakan, nama, absen. Nama saya Nadine Nuria dari absen 26. Ya, Nadine. Saya pernah diberi amanah oleh guru, yaitu mengerjakan tugas tepat waktu, dan saya mengerjakannya, yaitu mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Semuanya seperti itu ya. Nah, bagus. Itu adalah contoh amanah. Ciri-ciri orang yang jujur. Silakan yang mau membaca. Apa saja ciri-ciri orang yang jujur? Silakan dibaca apa saja yang mau membaca. Ya, silakan. Ciri-ciri orang jujur adalah yang pertama, dia berkata sesuai kenyataan, menepati janji, dan mengakui kesalahannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang jujur. Selanjutnya, paham semua ya? Nah, dalilnya. Ada yang mau membaca? Silakan. Silakan. Absen, nama. Saya Jan Alda dari absen 18. Dalil perilaku jujur berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan tidaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat apa itu? Surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat 119. Saya putarkan video dulu ya. Ada yang bisa menceritakan lagi itu tadi ceritanya seperti apa, kemudian siapa menemukan apa, terus akhir endingnya seperti apa? Silakan. Ada yang mau menceritakan kembali? Yang bisa menceritakan kembali? Silakan. Itu adalah kisah atau cerita orang yang jujur. Bagus, tepuk tangan untuk Wildan. Ya. Nah, sekarang amanah ya. Ada yang mau membaca? Silakan. Ya, absen, nama. Nama saya Baniana Hoyong dari absen 10. Perilaku amanah adalah sikap atau perilaku seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan, tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan ciri-cirinya adalah adil dan jujur, menepati janji, serta menjaga kepercayaan. Ya, bagus, Berliana. Jadi amanah itu adalah sikap atau perilaku yang bertanggung jawab. Manfaatnya amanah dan jujur. Ada yang mau membaca? Ya, silakan. Ya, itu Aisyah. Ya, nama lagi. Ya, jadi meningkatkan keimanan, kemudian terhindar dari sifat yang munafik. Apa itu munafik? Munafik itu perkataan sama perbuatan tidak sesuai, bisa jadi bertolak belakang. Kemudian mendapat kepercayaan dari banyak orang, semua orang percaya, kemudian memperoleh kebaikan di dunia dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan, enggak dikejar-kejar rasa berdosa. Terakhir, kesimpulan dibaca. Ada yang membaca? Silakan angkat tangan.
kesimpulannya. Yang lain, ayo yang belum. Yang belum. Ya, silakan. Ya, Wildan. Sifat jujur mendorong kita untuk selalu berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Sedangkan sifat amanah mengajarkan tanggung jawab dan kepercayaan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi kesimpulan dari materi adalah jujur amanah, sifat utama yang harus ditanamkan sejak dini, sejak kecil. Untuk apa? Membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian sifat jujur itu mendorong kita selalu berkata atau bertindak sesuai kebenaran. Sedangkan amanah itu adalah bertanggung jawab dan kepercayaan. Dengan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari akan mendapat kepercayaan dari orang lain, dari banyak orang, ya. Kemudian mendapatkan keberkahan hidup serta pahala dari Allah. Jujur dan amanah itu adalah sifat yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada permasalahan yang harus kalian diskusikan, ya. Ada permasalahan yang harus kalian diskusikan, kemudian kamu presentasikan ke depan. Ini ada permasalahan, kamu baca, kamu diskusikan, kemudian kamu jawab. Waktunya 10 menit. Ya, yang sudah selesai silakan presentasi terlebih dahulu. Ya. Ada 3 kasus permasalahan tentang amanah dan jujur. Ada yang jadi ada 2 kamu membahas yang sama dan nanti jawabannya akan berbeda karena hasil diskusi kalian pasti berbeda dengan kelompok yang lain. Ada yang membacakan? Ada yang membaca? Dibaca supaya teman-teman yang lain tahu ceritanya. Suatu hari, guru menunjukkan Arif sebagai ketua kelompok untuk menemukan tugas teman-temannya. Namun, Arif terlambat mengumpulkan karena sibuk dengan urusan pribadinya. Akibatnya, beberapa temannya mendapatkan nilai kurang karena tugas tidak dikumpul tepat waktu. Beberapa teman kecewa karena merasa Arif tidak menjalankan amanah dengan baik. Di sisi lain, Arif sebenarnya sudah berusaha, tetapi ia tidak jujur ketika ditanya guru. Ia beralasan bahwa teman-teman yang terlambat. Padahal sebenarnya dialah yang lupa menyalahkan tugasnya. Situasi ini membuat masalah semakin rumit. Pertanyaannya, apa kesalahan Arif dalam menjalankan amanahnya? 2. Mengapa jujur penting dalam menyelesaikan masalah? 3. Apa yang seharusnya dilakukan Arif agar bisa memperbaiki sikapnya? Ya, silakan didiskusikan. Bagaimana seharusnya yang dilakukan, yang salah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini kasus 1. Suatu hari, Fajar diminta guru untuk membawa uang iuran kelas ke bendahara OSIS. Dalam perjalanan, ia menemukan uang jajan temannya yang tercecer di lantai. Sesampainya di sekolah, ia merasa bingung apakah langsung menyerahkan uang iuran dan uang yang ditemukan
Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Dea. Ya, kesimpulan. Kesimpulan dari cerita tersebut, jika kalian menemukan uang yang bukan milik kalian atau hak kalian, maka jangan mengambil uang tersebut karena hidup kalian nanti jika tidak jujur akan sulit dipercaya orang banyak. Ya, sudah selesai. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus yang meriah untuk kelompok 1. Bagus. Silakan dan kembali. 1 pertanyaan. Ya, silakan. Saat kita berperilaku amanah dan jujur, apa benefit yang akan kita dapatkan? Jika kita melakukan kegiatan amanah dan jujur, apa benefit yang akan kita dapatkan? Apa keuntungan yang akan kita dapatkan? Jadi dari soal itu kita dapatkan dipercayai oleh semua. Mana? Ya, Terima kasih. sudah. Silakan, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir ya, terakhir silakan kelompok 2. Ya. Terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami tentang studi kasus 2. Suatu hari, Guru menunjuk Arif sebagai ketua kelompok untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Namun, Arif terlambat mengumpulkan karena sibuk dengan urusan pribadinya. Akibatnya, beberapa teman mendapatkan nilai kurang karena tugas tidak terkumpul tepat waktu. Beberapa teman kecewa karena Arif karena merasa Arif tidak menjalankan langkah dengan baik. Di sisi lain, Arif sebenarnya sudah berusaha, tetapi yang tidak jujur ketika ditanya guru. Dia bersalah merasa bahwa teman-temannya yang terlambat. Padahal sebenarnya dialah yang telah menyerahkan. Situasi ini membuat masalah semakin rumit. Pertanyaan nomor 1. Apa kesalahan Arif dalam menjalankan amanahnya? Arif tidak ditunjuk oleh guru untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Akan tetapi, ia lupa untuk mengumpulkan tugasnya dan beberapa temannya mendapatkan nilai yang kurang. Pertanyaan kedua, mengapa jujur dalam hasilnya salah? Karena jujur adalah sikap atau perkataan yang sesuai dengan perbuatan tanpa dibuat. Sehingga jika kita bersikap jujur, masalah akan cepat selesai. Pertanyaan ketiga, apa yang harusnya dilakukan Arif agar bisa memprediksi sikap yang harus diperbaiki? Arif adalah ketika Arif diberi amanah untuk menentukan tugas yang harus menentukan tugas tepat waktu kepada dirinya. Agar teman-teman Arif bisa mendapatkan nilai yang kurang dari gurunya. Apakah ada pertanyaan? Silakan, 1 pertanyaan saja. Ya, kelompok 5. Bagaimana cara Arif mendapatkan kembali kepercayaan temannya? Arif bisa melakukan perbuatan yang jujur dan amanah lebih baik lagi dan dia menunjukkan kepada teman-temannya dan dia harus berusaha untuk mendapatkan maaf dari temannya. Sudah? Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Tangan bagus. Sudah selesai semuanya, sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing ya. Silakan mengerjakan kuisis ya. Silakan mengerjakan kuisis dengan kode yang saya bagikan di grup WA kelas. Waktunya maksimal 10 menit. Soalnya hanya 10. Nomor 1, Hurin. Tepuk tangan, Hurin.
Yang nomor 2 Queen, tepuk tangan Queen. Yang ketiga Sagaf, tepuk tangan Sagaf. Nanti dapat uang jajan dari Pak Muhammad. Dijawab singkat-singkat saja. Saya bacakan dari Hasan ya. Apa yang kamu pelajari? Yaitu memiliki sifat jujur dapat mempengaruhi kehidupan seseorang ya. Kemudian bagaimana dari pembelajaran yang paling mendalam, yaitu tentang video karena mengandung makna yang mendalam. Kemudian menurutmu bagaimana cara sederhana untuk lebih amanah dan jujur dengan cara istiqomah? Bagus semuanya jawabannya, tepuk tangan kalian semuanya. Selanjutnya ada video penutup ya, video penutup. Kalau bohong itu dosa dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tidak perlu meminta maaf. Yang penting dan janji pada diri sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu kalau Anda bohong, tapi dapatkah Anda hidup tenang berada dalam lubang kebohongan? Kalau sudah sekali berbohong, biasanya akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lainnya. Kebohongan adalah sumber dari berbagai macam dosa-dosa lainnya. Sesungguhnya, kejujuran melahirkan keberkahan dan kebaikan pada pelakunya, sedangkan kebohongan menyelamatkan sementara dan menghancurkan selamanya. Pembohong pada hakikatnya adalah membohongi diri sendiri, bukan hanya orang lain. Kejujuran itu mungkin bisa menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu, tapi kejujuran tidak akan bisa menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah, itu tadi video kesimpulan dari materi jujur dan amanah. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang yang jujur. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan ridhonya Allah dan kelak di akhirat akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Baik, amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita baca hamdalah 3 kali bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, berbakti pada orang tua kalian masing-masing. Kelak kemudian kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, Pak Muhammad mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.